Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini yang sudah kangen kita ketemu lagi ini bersama tokoh-tokoh dan ustadz-ustadz yang gini luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semuanya, membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan membawa keimanan meningkat semuanya, kami dan juga sedulur beriman semuanya, alhamdulillah. Dan saya tidak seorang diri, sudah tahu kan, ini ada tokoh kita, ustadz kita yang sudah menulis 3 buku, Ustadz Asep Hidayat yang punya official channel. Kemudian itu Pak Tung yang punya Tung Family Channel ini. Kemudian ini yang sudah lama ini kayaknya Ustadz Munawir bukan nih? Ustadz Abe dong. Teman followersnya Ustadz Danu, subscribe-nya Ustadz Danu masih inget dong Ustadz Abe. Ternyata ini alhamdulillah ya, yang kangen, yang DM dan sebagainya, alhamdulillah pada hari ini terobati dan bersama guru kita, guru saya, guru sedulur semuanya yang mulia Ustadz Danu yang memiliki Ustadz Danu Official Channel. Oke, hari ini ada sesuatu yang apa ya, kalau dilihat di ruang ini tuh agak redup-redup lampunya ini. Kayak kita akan bicara yang agak-agak misteri, serem-serem dikit. Tapi jangan khawatir karena di sini akan ada sesuatu. Ada sesuatu. Kayaknya ini perlu dibahas banget gitu ya. Kayaknya begitu. Ini kan beberapa bulan yang lalu ya. Nah, nggak semua juga bisa ngerasain kayaknya nih. Kabar-kabar yang kami terima gitu nih, yang merasakan salah satunya adalah Ustadz Asep Hidayat ini. Merasakan apa Ustadz Abi? Kayaknya udah mulai beda. Jadi pemirsa, sampai saya datang kemari, ini udah ada panggilan secara tidak langsung, sesuatu yang nggak pernah saya rasain. Sekarang Ustadz Asep udah ngerasain. Ayo dong. Apa sih sebenarnya, apa yang terjadi tempo-tempo hari itu? Ini mumpung guru kita kan ada nih, momen banget nih, jangan sampai apa yang dirasain oleh Ustadz Asep nih sekarang nih itu tidak sesuai pada partnya, ngerinya kelewat atau ngerinya tidak sesuai dengan keimanan kita. Maka guru kita ini harus jadi filter nih. Ya, boleh diceritain berarti. Ya, sebetulnya kan alhamdulillah sih saya sudah hampir 4 tahun mungkin ya Bi ya sama guru kita gitu kan. Saya terus belajar dan terus belajar. Tapi semakin kesini rasanya kok ada sesuatu yang beda lah gitu ya, dirasakan gitu kan. Makanya pas pulang kapan itu umroh ya, pas pulang umroh. Nah, pas pulang sebelum pulang itu masih di sana berarti kan? Iya. Masih di sana itu kok rasanya ada yang bilang begini, jangan dekat Ustadz Danu. Oh iya? Oh, Pasti nggak pakai Ustadz deh. si Danu itu kan. Kok sopan banget di sini. Itu. Tapi bahasa aslinya begitu. Bahasa asli. Bahasa aslinya jangan Deket si Danu. Allahu Akbar. Ngomong begitu. Iya, bahkan sebetulnya gini. Di mana waktu itu ngomongnya Ustadz, di sini apa di sini? Di sini, Ustaz. Dari antum. Posisi antum lagi di mana, Ji? Lagi waktu itu di Madinah. Nah, itu ya Berulang. berulang. Bahkan mohon maaf nih, beberapa hari ini sebetulnya, Ustaz. Oh. Sampai beberapa hari? Enggak. Jadi yang dulu sepertinya sudah wallah alam ya, sudah pergi gitu kan. Tapi kayaknya muncul lagi nih. Muncul lagi. Saya pulang dari sini tuh justru ini tuh bergejolak terus karena ke situ nggak mau. Jadi kalau ngedengar namanya Ustadz Danu, kemudian kalau ngeliat tayangan itu langsung ditutup. Ji, aneh ngelihat ekspresi antum nih. Bentar. Pemirsa perhatiin ekspresinya nih. Nih, dia sekarang kayak lagi beda gitu rasanya. Beda bener. Serius ya? Serius. Beda banget ya? Karena ada Ustadz Abi masalah. Saja. Karena bisa jadi, bukan itu. Bisa jadi di dalam hatinya juga sama. Jangan deket si Danu. Enggak. Iya benar. Tapi emang rasain antum sekarang beda ya? Ya, jadi gini, sebetulnya mungkin agak sedikit
kerasnya itu 2-3 hari ini Ustaz. Sebetulnya saya mau ke sini tuh, cuma karena Ustaz juga masih di Jogja kan. Di sini tuh memang bergejolak lagi, ada yang marah-marah gitu. Pokoknya Marahnya kalimatnya gimana? ya kayak tadi, pokoknya marah-marah. Buat apa kamu percaya sama si Danu? Itu pokoknya kalimatnya menghujat, menghina, nyinyir lah. Ya kalau Itu kalau kita ilustrasikan sambil ngenyeh, ketawa atau marah sinis marah sebenarnya. sinis gitu. Diilustrasiin. kalau saat sendiri itu sinis dia. Sinis. Contoh gini, saya buka Facebook misalnya kan di ada beberapa fans ya, fansnya Ustadz itu kan bikin grup tuh, kan selalu mereview siraman kolbu yang lalu-lalu itu. Nah itu kalau misalnya itu sinis, gitu kan, pokoknya sinis lah gitu. Iya. Makanya langsung saya tuh harus mindahin itu gitu. Nah terus tadi sebetulnya mau kesini tuh nggak mau. Sampai nggak mau. Kalau sebetulnya saya tuh tadi dari rumah itu sebetulnya di situ bergejolak perang gitu lah bahasanya, antara kesini atau enggak. Kenapa? Karena di sini tuh Udah inilah beda gitu ya. jadi wallahu alam ya Ustaz, apakah itu juga si itu gitu kan, atau yang lainnya, atau saudara-saudaranya, atau rajanya barangkali. Anak buahnya. Nah, kalaupun memang itu adalah teman-teman atau kakek neneknya, ya hari ini saya minta sih dihancurin gitu kan, karena ini sangat mengganggu sebetulnya. Pasti ngeganggu banget. Pengganggu. Terus gini, sholat jadi males. Ya males, walaupun misalnya kita sholat tepat waktu gitu, tapi kok rasanya ngelakuinnya tuh males, Berat gitu. berat. Padahal kalau malam itu Tadarus juga begitu ya. ya Tilawah tadarus. itu nggak mau sama sekali. Pokoknya yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Islam itu dia menolak. Kalau saya nggak kekeh gitu. Termasuk berhubungan dengan saya itu benci. Iya, makanya kan jarang WA itu. Kenapa? Karena di sini ada gejolak yang kalimatnya menghujat gitu Tahan tadi ini kata, ya. gitu kan. Jadi ya mungkin wallahu alam ya, mungkin kan Ustadz yang lebih paham tentang masalah itu. Benar. Khawatirnya kalau saya sebutin itu ternyata lain, kan bisa Nah jadi ini makanya pentingnya kita yang ngobrol nih. itu yang justru yang saya ingin tanyakan sama Ustadz itu ini penyebabnya itu apa kok berulang gitu. Gitu. Maaf sebelum ke sana, tadi kan kita di prolognya mengalami itu tadi merasakan, melihat. Apakah ini di samping mendengar juga melihat atau hanya sebatas mendengar aja? Kalau yang lalu melihat, Sempat melihat yang di Madinah itu. iya sempet apa sih ya? Bentuknya apa sih Ustadz waktu di Madinah itu Boleh bentuknya dong apa? ilustrasiin, boleh. Bukan ilustrasi, yang dilihat kan ilustrasi sama dilihat beda ya. Yang dilihat itu apa? Karakter yang muncul lah gitu, yang unik. Iya, kalau saya cerita itu bentuknya hanya satu aja, berbentuk mata aja gitu. Mata Berbentuk mata aja gitu. berkedip itu, Berkedip ya. tangan kaki. Nggak ada. Saya tidak melihat kalau itu, hanya dia berbentuknya memang agak besar gitu kan. Oh, berarti Ustadz waktu itu sempat melihat nggak cuma satu agak besar, terus yang lain-lain agak kecil betul. gitu. Jadi yang ada yang besar, tapi di belakang itu banyak yang kecil-kecil. Bentuknya sama Sama mata aja, mata aja gitu. mata satu aja gitu. Nah ini dulu kan pada saat merasakan melihat itu, di sini pun muncul kan rasa marah, Emosi gitu. ya kalau pokoknya nggak denger namanya Ustadz Danu, apapun itu, mau di Facebook, mau di IG, mau di apa? buku sama Ustadz. Padahal antum yang bikin itu buku ya. Jadi kan di buku yang pertama, kedua, ketiga pun kan covernya ada foto Ustadz. Itu saya tutup tuh. tutup aja pokoknya gitu ya. Iya pokoknya saya harus dibalikin gitu. Kan dibalikin ada foto saya Ustaz Danu. Sama Haji Hasan. Iya, sama Haji Hasan. Enggak, kalau ini jadi berubah jadi mata justru. Mata. Iya. Ustadz, saya malah mau tanya nih. Ini kan sedulur beriman belum paham ini, barangkali ada yang belum paham. Apa sih yang dirasakan Ustadz itu? Jadi mohon diperjelas.
secara kalimat walaupun umpamanya menghujatnya nggak usah terlalu, pokoknya menghujat dan jelek sekali kalau sama Ustadz Danu umpamanya gitu ya. Kemudian mereka itu siapa sebenarnya dengan bentuk seperti mata ini, karena kan jarang ada siluman kok mata gitu umpamanya, orang kan nggak pernah ada ya. Dan ini mata, ada mata satu gede, kemudian yang kecil agak-agak kecil-kecil itu banyak. Nah, itu apa sebenarnya Ustadz? Karena sedulur beriman itu juga barangkali juga menebak-nebak, bertanya-tanya sebenarnya itu apa yang, kalau memang Ustadz Asep waktu itu diizinkan oleh Allah Ta'ala itu sempat ngomong, itu mereka itu apa, siapa, ngapain dia ada di situ, atau ngapain ada di situ nanti dulu deh ya. Kemudian kenapa omongannya kok selalu membenci saya umpamanya? Bisa diceritain ke teman-teman. Apa sih itu gitu? Kalau yang saya rasakan sih Ustadz, yang pertama itu dia doktrin aja. Tidak ada pembicaraan apapun, dia hanya mendoktrin bahwa monolog kesannya ya. Pokoknya jangan dekat-dekat dengan Ustadz gitu kan. Pokoknya kalimatnya itu nggak bagus lah gitu kan. Pokoknya intinya buruk lah gitu bahasanya. Jadi tidak ada pembicaraan aneh-aneh gitu. Kayak kita tidak ada. TikTok gitu nggak ada. Tidak ada. Ancaman aja berarti gitu. Ancaman Doktrin. Nggak ada ancaman berarti. Doktrin fitnah doktrin. Ya, gitu. Kalimatnya hanya doktrin aja. Jangan deket-deket dan kalimatnya kotor. Gitu. Kemudian yang saya rasakan ke saya itu ya ibadah jadi tidak fokus, kemudian berat. Setelah ketemu tadi ya. Makanya ini kan saya 3 hari lalu nih. Saya bilang ini 3 hari ini, bukan 3 hari lalu. Ya 3 hari kemarin ini. Kan? 3 hari ini. Sampai sekarang. Makanya tadi kan mau kesini itu agak sedikit antara iya atau enggak gitu kan. Allah alam bisawab, apakah memang itu gitu kan. Karena kan yang sekarang itu enggak, saya nggak lihat Pak Ustaz. Yang lalu aja yang ngelihat. Oh, yang lihat yang lalu. Kalau yang sekarang itu nggak ada, hanya di perasaan sini. gitu ya. Kalau yang sekarang di sini pokoknya kalau ngelihat foto Ustadz, ngelihat Al-Quran gitu kan, ngedenger Al-Quran itu semuanya kayaknya bising. Keganggu gitu ya. Semuanya itu kayaknya pokoknya jauh pokoknya nggak mau gitu, panas enggak, tapi cuma nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya saya buka di YouTube misalnya, saya baca Al-Quran misalnya, itu langsung langsung pindahin gitu, gelisah. Oke, sekarang gini aja, kita coba aja, ini namanya coba kan boleh ya. Kita memohon, Ustadz memohon kepada Allah, ya Allah izinkan saya mau tahu siapa yang membuat gelisah saya. Oke, santai, mohon, kemudian muji Allah. Ya Allah, bismillah, ya Allah izinkan saya pengen tahu siapa yang menjadikan gelisahnya saya saat ini jika ketemu dengan Ustadz Danu. Coba Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah aku melihat apa yang membuat aku gelisah ketika aku tenang ya, sambil zikrullah tapi tenang, santai, nggak usah keburu-buru Ustaz. Tenang, santai. Kalau udah melihat bisa diterjemahkan ke sedulur beriman yang lain umpamanya. Ketemu Ustaz? Ya sama sih. Iya nggak apa-apa. Ustaz ceritain ke sedulur beriman deh. Apa? Ya, sedulur beriman. Jadi yang saya rasakan saat ini, Allah alam bisawab ya. Sama seperti yang lalu, kembali menyaksikan mata-mata yang banyak. Satu, ya. Wujudnya itu ya. Wujudnya satu, tetapi banyak gitu maksudnya ya. Jadi di komandannya satu, tapi di belakang itu banyak. Ada berapa kira-kira Ustaz? Oh enggak, itu banyak banget. Banyak gitu. Banyak banget. Itu kayak di ruang terbuka gitu berarti ya? Kayak di lapangan gitu. Ini nggak salah satu kan? Hah? Ini nggak salah satu aneh. Komandannya kan. itu matanya satu itu hadap-hadapan atau satu itu menghadap sana semua? Ke sini semua. Oh, nyorot ya. Yang satu di depan. Ya, komandannya dia. Oh, mudah-mudahan tidak sholat dia. Kan imamnya satu ya. Oke Ustaz, coba bertanya, kamu siapa? Coba aja Ustaz. Saya nggak tahu ini Ustaz ya. Coba. Makhluk, kamu siapa gitu aja. Langsung jawab Dajjal.
Dajjal. Iya. Sinis dibacanya, lihat saya sinis banget. Kok ngeliatnya sih, ini sih ngeliatnya. Hah? Ya sudah, sekarang Ustadz monggo ditanyain kenapa kamu ada di tubuhku, atau kalau itu Ustadz nggak terlalu ini, bisa aja yang dulu di tubuhku itu kamu atau Aku tuh benci sama Danu. apa? Aku tuh benci sama Danu. Oh gitu. Kenapa Ustadz tanyain coba? Kenapa benci sama Danu? Dia akan bangkitkan dunia. Kok bisa kamu bilang begitu? Padahal teman-temannya banyak yang nggak tahu kan gitu ya. Pasukanku telah dekat. Pasukanku telah dekat. Pasukan mereka. Ustaz. Oke, ya benar. Pasukan mereka. Maksudnya dekat ini. Nah, boleh ditanyain Ustadz, tanyanya Sedekat apakah ini? Hitungan tahun. hitungan tahun. 3 atau 4 tahun. Ini Ustaz Danu penghalang atau gimana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Aku tidak akan membiarkanmu lepas, Danu. Tanyain kenapa kamu benci sekali sama Ustadz Danu? Karena aku tahu siapa kamu, Danu. Kenapa nggak kamu benci Haji Hasan namanya? Nggak kenal dia biasanya kayak gitu. Banyak temennya. nggak kenal dia. Nggak jauh. Di dirinya banyak teman-temanku. Hah? Banyak dajal dong. Oh, iya, iya nggak apa-apa. Saya tanyain Ustadz, kamu yang dulu di tubuh saya atau Bukan. yang dulu kemana? Dia tanya Ustadz. Dia telah pergi. Dia naik. Bener sih. Ini dari mana ini? Kalau Ustadz berani tanya, biar menjadi ilmu bagi saudara-saudara sedulur-dulur beriman, boleh. Kalau Ustadz berani ya, kenapa kamu ada di tubuhku? Kalau Ustadz berani. Bismillah, kalau memang ini bisa menjadi ilmu, agar teman-teman saudara beriman ini paham, boleh Ustadz. Bismillah ya, biar difahami. Aku mulai panas dari tubuh dia ini. Aku ingin keluar. Kenapa panasnya gitu? Karena dia dekat dengan si Danu. Tanyain dulu masuknya kenapa Ustadz? Dulu kamu masuk ke tubuh saya kenapa? Galak masih. Dia hanya memaki Ustaz. Dia memaki karena komandannya belum datang, jadi masih aman. Kalau yang seperti ini komandannya datang beneran, deket-deket dengan Duhon, dia datang, Ustaz Atep nggak bisa ngapa-ngapain, Gitu ya. pasti ngikut, Masya Allah. pasti ngikut. Nah inilah yang sebenarnya harus orang Muslim belajar, harus takut beneran, tidak bisa main-main gitu loh. Jadi benar-benar tauhid itu harus benar-benar kita luruskan, karena sekelas Ustadz Asep pun itu masih Terpedaya banget ya. iya, sebenarnya bukan terpedaya. Ustadz Asep nggak tahu masuknya lewat mana, tapi kalau Ustadz Asep berkenan untuk belajarnya semua kita, monggo nggak apa-apa, lewat mana dia pasti ngomong dia, karena dia ada yang dia sukain, nggak mungkin tidak. Boleh Ustadz, kalau Ustadz berkenan boleh. Saya tersisa. Lewat mana? Cinta dunia. Cinta dunia, hubud dunia, masuk Ustaz. Makanya kalau Allah ngajarkan cintailah akhirat, itu kan dunia itu permainan sebenarnya. Tapi sekuat apa itu Ustaz ya? Kenapa? Artinya mencintai dunia ini sekuat apa, kan hampir semua orang itu kan mencintai dunia. Iya, begini. Sebenarnya yang diperbolehkan itu insya Allah begini. Boleh mencari dunia tapi untuk akhirat, itu kuncinya. Di wasilah aja. Wasilah, sebagai wasilah aja sebenarnya.
Boleh mencari dunia tapi untuk akhirat. Boleh mencari rizki tapi untuk meningkatkan iman ibadah kepada Allah. Boleh punya istri tapi untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Boleh punya anak tapi meningkatkan iman pada Allah Ta'ala. Boleh punya harta lebih atau dititipkan oleh Allah Ta'ala kelebihan tapi untuk iman menambah sujudnya kita kepada Allah Ta'ala. Boleh kita itu belajar agama, boleh kita itu dakwah tapi untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dakwah kita itu malah ada ujub, ada riya. Itu kan hubud dunia sebenarnya. Masuknya ya. Masuk dia. Popularitas itu juga salah satu juga ya. Rasa ini masuk dia, itu hubud dunia. Makanya salah satunya itu. Ini yang sebenarnya sudah sering diceritakan oleh teman-teman dakwah kan ya, termasuk ini. Hubud dunia itu bahaya. Bahaya sekali. Ini benar sekarang. Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan dunia itu. Makanya dalam salah satu hadis ceritakan dunia itu penjaranya orang muslim sebenarnya. Kalau dia memang betul-betul takwa beneran, dunia ini penjara sebenarnya. Jadi untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala itu selalu kepentok dengan kesenangan dunia. Mau melakukan ibadah kesenangan dunia seperti tadi. Nah ini insya Allah salah satunya disebutkan ini, walaupun ini satu yaitu hubud dunia atau cinta dunia, tapi ini sudah komplit menurut saya. Komplit sekali. Semua ada. Contoh umpamanya, kita kalau kita keinginannya nggak terlaksana marah. Nah, itu hubud dunia, marah itu sebenarnya. Karena kan nafsu kita nggak tersalurkan, nggak terpenuhi adanya marah. Marah itu cinta dunia. Kalau cinta akhirat pada waktu tidak terpenuhi, bersabar menunggu ketetapan Allah, itu kan cinta akhirat itu namanya. Hasilnya lain itu. Hasilnya lain, tetapi yang begitu banyak apa? Sedikit. Nah, seperti itu. Insya Allah benar yang dikatakan Ustadz, hubud dunia atau cinta dunia itu sama seperti itu. Umpamanya seorang wanita cantik punya suami ahli baca Quran, hafiz umpamanya, dia banggakan suaminya, itu hubud dunia. Segitu doang ya. Insya Allah. Allah. Tapi dalam kondisi psikologis yang kayak apa Ustaz, itu mudah masuk Ustaz. Saya cinta dunia, Ustaz Asyaf cinta dunia, Ustaz Abi cinta dunia, Pak Tung cinta dunia. Tapi masing-masing kan ada faktor X-nya lagi yang memudahkan itu masuk, itu gimana Ustaz? Biasanya kalau saya ini bercerita tentang orang muslim ya, biasanya orang muslim itu kalau sudah begitu jarang mohon ampun kepada Allah. Nah, titiknya itu di situ malahan, karena dia nggak pernah mohon ampun, dia banggain suaminya yang ahli Quran, dia banggain hartanya, dia pamerin umpamanya, kan gitu ya. Dia banggain ini itu hubud dunia semua. Nah, disinilah dia, orang muslim itu biasanya jarang taubat kepada Allah Ta'ala, sangat jarang sekali. Dan itu hanya di kelas kita itu, kelas hanya diberikan aja, jangan cintai dunia, kan hanya sekedar lisan hanya mengingat aja, tetapi tidak pernah diceritakan hubud dunia itu bagaimana, cinta dunia itu bagaimana, seperti itu. Jadi ada orang yang memang dia ahli agama, tetapi pada saat dia dakwah itu ada yang dia ujub, riakan pada saat itu ada, dan itu bagi orang-orang tertentu faham. Nah itu insya Allah pasti masuk, karena jarang sekali yang taubat kepada Allah Ta'ala. Nah disinilah pelajaran kenapa si mata satu itu ada di tubuh Ustadz Asyaf. Ini pelajaran untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau memang besok pada saat duhon nanti rajanya Dajjal yang asli diturunkan dan umurnya hanya 40 hari, terakhir ketemu sama dengan Isa Al-Masih, dan di situ pada saat Dajjalnya yang asli turun, semua yang ada komando di dunia ini, yang ada anak buah Dajjal, dia akan bangkit semua. Dia akan bangkit semua, langsung aktif istilahnya. Seperti dukun santet mengaktifkan santet pada seseorang yang kesurupan. Mirip seperti itu. Dan dukun santet itu yang diaktifkan hanya jin. Dajjal itu menguasai jin.
dan bisa merusak hati manusia muslim. Nah, ini harus hati-hati. Ada yang mau diceritakan Ustadz? Nggak apa-apa Ustadz. Ya, sekarang dia ketawa deh, nunjuk ke sini sama ke sini. Kalau mau ngetes, saya sih nggak tahu ya. Ada sampai merinding Ya, langsung. coba mana di tempat mana dulu nih Ustadz AB nih, mana di tempat Ustadz AB temenmu, nanti biar gerak. Dia akan gerakin tangannya. Di mana ini di sini? Biar. Nah, sini nih. Itu biasanya deg-degan langsung Ustadz waktu dipegang. Dia udah mulai nyala. Saya deg-degan nggak? Banget. Lah kan bener. Udah mulai nyala dia, kayaknya udah akan meletus juga. Kalau Haji Hasan coba. Nggak apa-apa kan ini ilmu ya. Oh, jelasan di sini. Cara berpikir. Di sini dia. Bener Ji. Kenapa di sini sih? Emosinya Ustadz masih. Kalau Haji Hasan kan memang emosinya terkontrol, tapi cara berpikirnya kacau ini sejak dulu. Maksudnya bukan terus jelek terus ya Ji ya. Yang namanya mikir negatif itu pasti punya manusia muslim. Saya tanya coba, sebelah mana? Kini atau sini? Biarin nunjuk. Kiri. Dia lebih cenderung di ubun-ubun ya, Ustadz. Oh bener ngalamunnya. Jadi proses masuknya itu yang jenengan ngalamun mikir itu Ci. Kayaknya ada kayak lagi mikirin keluarga gitu kalau saya lihat. Dia mungkin Allah alam ya. Aneh kita di pas kesini pas Haji Hasan pas up ya. Kapan mau kesini gitu ya? Perasaan malas tuh kuat. Sama berarti. Kalau pernah lihat lampu yang nah ini sudah dia Mulai sudah sinyalnya mungkin Allah alam ya. Hampir tadi mau balas, kayaknya nggak jadi deh gitu. Kayaknya tadi saya bener hawa tuh begitu. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, sekarang permintaan terakhir dia Ustaz tanyain. Kamu ditanyain sama Ustaz Danu, permintaan terakhirmu apa? Bilang gitu. Tanyain Ustaz, nggak apa-apa. Kalau mau pergi ajakin. Gak bisa begitu kali. Dia hanya senyum-senyum aja Ustaz. Ya memang dia tidak punya program. Dia kayak blank aja gitu. Programnya dia merusak iman, akidah. Memang programnya itu. Jadi nggak bisa. Makanya di sini saya bilang, ini memang anak badajal begitu. Karena kalau jin dia ngomong. Ini nggak bisa ngomong, dia hanya senyum aja. Tinggal nerima apa yang akan terjadi selanjutnya gitu aja. Senyum gitu kan. Cuma ini sinyal kanan kiri saya makin kuat ya. Cik, tanyain. Kenapa mau merusak semua yang dekat sama Ustaz Danu? Tanyain. Ustaz Danu orang baik. Yang rusak gua berarti? Yang ada di dalam ente. Enggak, kenapa harus dirusak semua orang-orang yang dekat Ustaz Danu? Atau gimana? Coba, tapi boleh tanya ya, boleh ya. Apa sih? Iya, supaya tidak banyak pengikut Ustaz Danu. Kali memang. Supaya tidak banyak pengikut Ustaz Danu. Terus agar kemana? Agar kenapa? Biar nggak banyak itu. Nah itu dia senyum. Oh iya. Iya. Supaya Yusuf jadi pengikut mereka itu. Innalillahi. Weh, takut. Saya mau nangis Ustaz. Iya, udah nggak apa-apa. Udah siap saya bantu ini ya, Ustadz. Boleh lihat mereka, nggak apa-apa, santai. Saya akan bantu doa. Bentar, panas banget tadi saya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Paling bentar lagi ada makian untuk saya, santai aja dah. Santai Ustadz. Dia yang di dia ini dulu apa namanya? Matanya nutup dulu saya. Yang di dia nutup dia, nggak mau ngelihat Ustadz dah. Yang di Yang di sini dia nutup dia, kenceng banget nutupnya. ya udah nggak apa-apa, tenang aja Ustadz. Gak santai. Nah, yang biasa ketawa-ketawa. Kenapa kita ketawa? Kenapa? Tenang Ustadz. Mujalah aja, subhanallah walhamdulillah sampai selesai. Nggak apa-apa, santai. Tapi jangan keburu-buru, tenang aja. Jadi kayak menikmati itu loh. Yang di Abi Hasan itu lebih banyak nyinyir.
Iya, tipenya beliau begitu karena Haji Hasan, iya tenang aja, insya Allah nggak apa-apa. Karena tipe Haji Hasan kan kalau marah nggak bisa, tapi ada di sini. Ininya di sini. Kenapa tiba-tiba ini panas banget? Jadi masuk dari Satu situ. aliran. Iya. Satu aliran. Satu kan sama Gini. Ustadz di sini, Ustadz Asep di situ tuh. Jadi kayak ada apa tuh cahaya tuk gitu. Nah, jadi kenapa ini kesangkut? Karena memang di sini ada. Di sini ada. Tuh. Sedulur beriman sebenarnya yang dibicarakan Ustadz Asep, Ustadz Abe, Haji Hasan kita ini sebenarnya salah satu anak buahnya makhluk Allah yang nanti akan turun di akhir zaman, yaitu anak buah Dajjal, dan itu memang ada di tubuhnya Ustadz Asep yang masuk, yang dulu Ustadz Asep itu hubudunianya itu lekat istilahnya, jadi cinta dunianya itu kuat sekali dulu. Sedulur beriman, saya akan mencoba membantu Ustadz Asep untuk menghilangkan anak buah Dajjal yang di tubuhnya Ustadz Asep, khususnya di dada. Saya akan berdoa, sekilas saja doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah ya. Amin. Ustadz Asep, lihat makhluk itu. Kalau sudah bilang lihat, bilang sama saya. Iya. Lihat semuanya. Iya. Iya. Kelihatan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu saat ini di dalam tubuhnya Ustadz Asep banyak sekali anak buah Dajjal yang mencoba membelokkan tauhidnya Ustadz Asep keluar dari rel, yaitu syariat Islam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua anak buah Dajjal yang saat ini mempengaruhi hati, pikiran, dan tubuhnya Ustadz Asep, aku mohon agar Engkau hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Jadi asap. Ya. Pus apa ya, jadi asap. Semua jadi hancur. Harus hancur. Rasanya gimana sekarang? Ada yang ngomong? Ketawa barangkali? Enggak sih. Tidak ada? Ada ringan. Ringan, alhamdulillah. Tidak ada mata lagi? Enggak ada sih. Ringan? Ringan. Alhamdulillah. Ustadz gimana sekarang di sini? Ringan. Kayak Alhamdulillah. pas tadi tuh bener buyar gitu. Bener buyar. Jadi kayak apa ya? Kayak bener tadi kayak asap gitu. Saya ngerasain begitu aja, pergi gitu. Malah bisa ngelihat. Poro-poro kalau saya ya. Kak Haji Hasan gimana nih kepalanya nih? Lihatin dulu dia Ustaz. Lihatin Ustaz. Ya intinya dia masih pada ada gitu, cuma dia apa sih namanya itu, berlindung ya, Oh, hanya menyusut, mengecil ya. sembunyi. Karena kalau Haji Hasan itu masih belum menemukan kenapa dia ada di situ. Tapi nanti kalau Haji udah ketemu, yakin paham kok. Kayaknya sih belakangan ini kan suka apa? Biasa pemerhati masalah-masalah politik terkini gitu loh. Kadang-kadang di YouTube, di grup WA gitu kan. Saya komentari gak? Tadi bener tuh komentarnya gak? Nyindir gitu. Satu kalimat aja itu. Akhirnya saya pikir, ngapain saya komentarin ini? Tapi kadang-kadang di YouTube nih satu kalimat ini bisa jadi gitu juga. Itu yang sekarang, yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu. Ya, itu harus benar-benar difahami, Haji. Haji Hasan harus memahami dulu, paham, ngerti, niat di sini berubah lillahi ta'ala.
Karena permohonan ampunan seorang muslim itu yang saya amati rata-rata dan banyak yang hanya di mulut. Hanya diperlihatkan kelihatan tobatnya tetapi hatinya nggak ikut. Sehingga itu yang menjadikan mereka-mereka itu tetap aja bercokol. Cuma kalau Ustadz Asep ini keluar karena memang saya amati beberapa bulan belakangan ini, ya sebenarnya bukan bulan ya, 1 tahun belakangan ini nih, beliau belajar istilahnya, benar-benar belajar. Jadi dengan belajar mencoba mengamalkan isi Quran, jalankan sunnah Rasul, hadis-hadis yang sahih yang beliau ketahui, betul-betul bisa dimengerti yang dulunya itu hanya sekedar apa namanya keluar biasa. Nah, ini berarti saya harus mengerjakan. Nah, Ustadz Asep itu kuat lari ke situ. Makanya si anak buah Dajjal yang ada di tubuhnya Ustadz Asep gak kuat ya, nggak kuat. Makanya dia selalu muncul, apalagi Ustadz kan dekat sama saya. Saya paham kalau memang anak buah Dajjal itu kalau sudah muncul itu pasti memaki saya. Saya sudah paham. Makanya yang hal begitu saya nggak terlalu nggak terlalu saya pikirkan karena udah paham. Apalagi kalau orang-orang yang suka nyinyir sama saya hanya berpikir dia kan hanya orang. Yang namanya anak buah Dajjal aja saya nggak terlalu saya pikirkan, apalagi hanya orang. Gitu. Apalagi yang nyinyir itu saudara saya, saudara kita, kan nggak perlu dibahas. Seperti itu, Ji. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi saudara kita semua, termasuk kita, difahami bahwa Dajjal itu mengintai dan yang paling disukai itu betul hubud dunya, cinta dunia. Wallahu a'lam. Haji ditutup, monggo Haji. Baiklah, Ustadz Danu, guru saya dan guru kita semuanya, terima kasih atas ilmu dan juga doanya. Mudah-mudahan akan menjadi peringatan bagi kami semuanya dan seterusnya untuk senantiasa memperbaiki diri dari sejak akhir balik hingga saat ini ya. Terima kasih Pak Tung, terima kasih Ustadz Abe yang sudah hadir lama nggak nampak, Ustadz Asep yang sudah sharing pengalaman, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi keimanan kita ya. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.